Cuap Dikap, kembali lagi di Fusbolista Ale. Kali ini Bro Tio menghadirkan tamu yang sangat menguasai sepak bola Indonesia lah. Paling ya dibilang paling paham juga so-so lah. Dia dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, namanya Mas Dedi Prianto ya. Prianto atau Priatno nih? Betul, Bung. Makasih ya udah ini hadir di channel kami nih, Cuap Dikap nih. Cuap Dikap. Ya, Fusbolista di edisi rubrik Fusbolista. Timnas Indonesia nih lawan Australia. Peluangnya gimana, Bro Dedik? Nah, ini gue kenalan dulu ya. Gue sih bukan ahli bola gitu ya. Kebetulan pernah jadi wartawan bola. Saya pernah di Kompas TV jadi nulis analisis bola. Pernah. Bagus dong. Saya nulis buku bola juga 2010. Saya nulis buku Demam Piala Dunia 2010. Gaitan sebelum era internet pernah kerja di situs bola, dan saya mendedikasikan diriku sebagai pecinta bola kali ya, Timnas Indonesia. Kalau teman-teman ingat 2016, 17, saya pernah itu. Ini mumpung TNI ya, revisi Undang-Undang TNI. Saya orang yang boleh gak nih titip nih? Ya boleh. Oke. Walaupun agak melenceng nih. Oke, revisi Undang-Undang TNI kita tolak. Karena apa? Sebagai supporter saya pernah merasakan. Oh ya. Saya cerita dulu nih. Berarti masuk relevan. Iya. Ini sebelum masuk ke prediksi kalian Timnas Australia Indonesia nih ya. Betul. Teman-teman bisa ngecek itu di internet ketika tahun 2016. Itu saya sendiri diliput Tirto gara-gara itu. Jadi kami supporter nih, gitu ya. Saya lupa itu gelaran AFF kalau nggak salah gitu ya. Kita udah antri saat itu. Di antrinya saat itu PSSI masih ngawur, yang sekarang juga sama aja sih. Iya. Oh, sekarang ngawur nih. Mendekati lebih baik, tapi nggak diserang nanti sama buzzer-buzzernya Erick Thohir. Gue sih nggak terlalu peduli. Bukan cerita fakta ya. Saat itu PSSI saat itu emang rada ngawur gitu, dan dia memakai tentara saat itu untuk mengantisipasi kami para supporter. Bayangin lu gini bro Tio, lu bayangin ini ya. Kami semua udah antri di depan garnison yang di Gambir itu untuk dapetin tiket. Lu bayangin gua datang jam 12 malam. Saat itu kan tiket nggak kayak sekarang ya, online. Walaupun udah online, tetap aja harus offline kan. Lu masih inget lah ya, saat zaman itu ya. Kita udah online, tetap offline gitu ya. Nah, antri jam 12 malam untuk dapat tiket. Lu bayangin kami 12 malam, bahkan saat itu Detik juga menuliskan tentang kisah kami para supporter. Kutipanku yang gua share di Twitter itu rame, karena gua nge-share, gua lupa jam berapa itu, nge-share teman-teman supporter dari subuh, bukan subuh, di dini hari itu ya, ngomongin Indonesia Raya, nyanyi bareng-bareng gitu. Bayangin ada berapa jam tuh ya. Dia antri, tiba-tiba tentara datang di garnison itu, terus tidak pakai antri, gerbang dibuka, masuk semua. Lu bayangin lu udah antri di depan, chaos di dalam. Itu gara-gara tentara. Lalu yang paling buruk bukan itu, tapi tentara sudah chaos, kami antrinya sudah nggak jelas. Lu bayangin bagaimana marahnya anak. Saat itu pengantin dapat tiket itu nggak jelas lagi. Bahkan beberapa, ini teman-teman bisa cross check di media, tentara itu menodongkan larasnya. Oh, laras panjang ya? Larasnya untuk kapal supporter, biar diem. Itu apa tuh? Itu bukti bahwa emang harus dipisahkan nih emang. Harus dikembalikan, termasuk urusan sepak bola. Gitu Bang ya. Makanya saya nitip nih, kita ikut menolak revisi RUU. Kalau itu kita semua sepakat lah kalau itu. Karena di level supporter jangan ngalamin. Gitu loh. Gitu. Nah, itu sih Bro Tio. Kembali lagi ke pertanyaan gue ya, Mas. Prediksi lo tentang Australia versus Indonesia nanti gimana? Gua ada satu kata kunci yang harus kita pegang sih sebagai pemain supporter, sebagai pelaku di bagian skena perbolaan. Kita kan adalah bagian, kita bukan pelaku sepak bola coy, gitu. Kita bukan sepak bola, tapi kita adalah supporter. Supporter adalah bagian inline dari sepak bola Indonesia. Nah, cuman besok ini kita menghadapi raksasa, ya kan? Raksasa bernama Australia. Ada satu kata kunci yang harus kita pegang itu. Apa tuh? Satu soal ekspektasi. Itu harus kita manage. Karena apa? Karena gini ya, kita harus fair lah, gitu ya. Ini Erick Thohir mengambil keputusan yang menurut gua rada aneh gitu. Aneh banget menurut gua. Aneh banget tuh ya. Gua ngomong fair lah sebagai timnas yang udah mengikuti, udah pernah mau dipopor tentara gara-gara timnas. Kita juga dulu bareng-bareng sama teman-teman ngelawan Nurdin Halid gitu.
Tapi Nurdin Halid masih dikasih ini nih tempat buat diskusi. Itulah masalahnya, aneh banget itu di skena persepak bolaan kita itu. Tapi itu oke lah gitu ya, itu lain persoalan kita. Tapi keputusan aneh ketika memilih memberhentikan STY gitu. Saya sendiri bukan terlalu penggemar STY gitu. Dan memilih Patrick Kluivert and the gang di tengah kita sudah lagi perjuangan. Itu terlepas dari soal isu ruang ganti lah gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kita dalam posisi yang krusial untuk kita bicara, kita tunda dulu deh. Kita manage ekspektasi lah, karena menurutku ya, besok ini kita dapat seri aja, itu sudah sangat bagus. Ya itu persis kayak omongan gua ke teman-teman. Dapat hasil seri aja udah bagus. Iya, seri apalagi aja lah. Pelatih Australia kan udah dilatih sama Tony Popovic nih. Betul. Dan waktu dia debut kemarin lawan Jepang kan imbang. Belum lagi menang kan. Kita dibantai coy. Iya. Lawan Jepang. Padahal di kandang Jepang loh. Iya. Imbang kan. Jadi penggantinya Graham Arnold ini ya bisa dibilang bagus gitu loh. Iya. Meskipun nih ini gue baca media Australia nih. The Roar itu gitu ya. Media Australia itu bilang gini, ini sebenarnya timnas Indonesia gitu, Indonesia kita menyebutnya, sama Australia ini pertarungan dua pelatih mediocre. Ya memang harus diakuin. Itu menurut mereka, bukan bahasa gue ya. Itu menurut orang Australia sendiri, apalagi sebenarnya kan Popovic juga sebenarnya ya kalau dibanding dulu ya saat dia dilanda jangan kutip Australia dilanda keburukan hasil tren yang buruk terus diganti, itu kan sebenarnya Popovic tidak masuk list mereka. Tapi ya beberapa pelatih yang top gitu ya, atau mungkin ex pelatih gitu ya. Bahkan dulu diisukan Harry Kewell juga mau akan back to timnas tapi sebagai pelatih gitu ya. Terus Valihodzic gitu mau ternyata jadi Popovic itu bukan di-expect oleh supporter mereka gitu ya. Begitu halnya Indonesia dengan Patrick Kluivert yang sebenarnya kalau Alex Factor mungkin punya ini oke lah ya G20 dan sebagainya. Tapi kalau Patrick Kluivert kan nyaris ya dia mediocre lah di bidang kepelatihan gitu ya. Jadi media Australia itu menyebutnya ini pertarungan jual pelatih mediocre plus Indonesia ini berada di persimpangan. Makanya menurut gua sebagai supporter nih kita fair-fairan lah, kita harus memanage ekspektasi karena biar kalau nanti kita kalah gitu ya. Nggak kecewa-kecewa banget. Nggak kecewa-kecewa amat gitu ya. Karena ya kita tahu kalau misalnya besok kalah itu bukan gara-gara Patrick Kluivert menurut gua. Patrick Kluivert itu apa? Manajemen lah, apalagi manajemen lah. Karena Patrick Kluivert itu ya, ini terlepas dia mau udah. Jadi lu bayangin gini lah, lu kerja ya, tiba-tiba lu dalam dunia skena pekerjaan ya, tiba-tiba lu dapat high level manager gitu ya. Terus manajer ini dalam posisi tim lu di ujung tanduk. Iya. Ya kan? Perusahaan lu di ujung tanduk dan dia ngambil resiko. Kan resikonya gini, dua hal ya. Resiko Patrick Kluivert akan dipuja-puja seperti halnya dewa ketika dia bisa mengantarkan kita masuk ke Piala Dunia. Tapi dia akan ditai-taiin orang seluruh Indonesia kalau dia gagal. Dan dia mengambil resiko itu. Jadi titik kesalahannya bukan di Patrick Kluivert menurutku. Ya kan? Tapi ada lagi soal manajemen ini. Kok tiba-tiba lu tim sudah dalam oke gitu ya. At least dalam pandangan kita sebagai supporter Indonesia ya. Prestasi oke, kita jadi nothing, jadi tidak ngapa-ngapa, jadi negeri yang cuma sekedar negeri penonton sepak bola. Hingga akhirnya punya chance, peluang untuk ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan kita fair lah ya, kita cuma mendengar cerita-cerita itu doang ya. Kalau kita hampir menang ini, kita jadi negara ya hampir-hampir ya. Iya, hampir mulu ya. Nah, STY membawa itu. Ini bukan gua nggak move on, gua mau mendudukan ini secara fair. Kalau kita sebagai supporter, kita nggak bisa nyalain Patrick Kluivert menurut gua. Seperti halnya kita juga nggak bisa memanage dia terlalu besar, bahwa harapan ya tentu saja kita pengen ke Piala Dunia, itu goblok lah kalau nggak ngomong gitu ya. Tapi menurut gua kalau misalnya itu naudzubillah amit-amit banget Indonesia kalah gitu ya. Ya menurut gua nggak fair kita nyalahin juga Patrick Kluivert. Lu bayangin dia nggak pernah uji coba lawan timnas. Belum. Langsung main. Gila, pelatih mana yang mau? Manajer mana yang mau ketika lu dapat pekerjaan gitu ya, tiba-tiba langsung ngedilin gede dan lu harus dapat itu. Kan nggak mungkin. Itu kan hanya orang gila yang berani ngambil posisi itu. Dan Patrick Kluivert orang yang berani di level itu. Gua salut itunya. Makanya standing point gua adalah gua nggak akan pernah nyalain Patrick Kluivert dan tim karena dia ya butuh waktu, jatuh cinta aja butuh waktu, nggak bisa sederhana itu. Betul. Nah, ini lu ada prediksi gak siapa aja starting line lawan Australia? Formasinya apa ya? Misalnya lu jadi Patrick Kluivert, lu pakai formasi apa? Gua kalau jadi Patrick Kluivert, gua tidak akan mengubah skema yang dibuat oleh STY. Itu berarti berapa?
kalau kita fair-fairan lah, Patrick Kluivert ini kan biasanya 4-4-3-3 gitu ya. Bahkan Alex Foster pun di 20 juga sama gitu-gitu. Tapi menurut gua kalau lihat komposisi yang dia bawa gitu ya, ada sekitar 6 pemain belakang minus Hafner yang cedera ya. Ada kita lihat ya. Mulai dari Jay Itzes gitu kan. Hugers, Dix. Iya, Dix ya. Dix itu fullback lah, oke lah ya. Rizky Ridho, bahkan Verdong, terus Pangeran Amat. Oh, ya kan dia Prince kan. Ya. Hordi Amat itu. Itu kan skema yang dugaan gua dia akan pakai 3 back. Jadi akan tetap pakai mungkin 3-4-3 dan akan berubah jadi 3-2-5 ketika 3-2-5 apa 3-5-2? Ketika menyerang. Oh. Gitu ya. Karena jadi kalau misalnya lo jadi Patrick Kluivert, posisi kiper siapa? Jelas Martin Paes. Bukan Odero yang dipanggil. Gua confirm gitu. Itu. Terus backnya 3. Prediksi gue nih ya. Kalau lo jadi Kluivert masang siapa 3 back? Gua akan tetap Rizky Ridho sebagai back CB kiri, terus Hughes. Terus gitu. Depannya gandangnya fullback dulu dong. Oh, fullback dulu, Bang. Fullback kanan, fullback kiri. Fullback kanan itu gua Kevin Dix. Gua orang sangat suka banget sama Kevin Dix sejak dulu. Kevin Dix. Karena makanya ketika dia kan sebenarnya paling awal mau dinaturalisasi kan oleh ST kan dia tahu ini tuh pemain top level dan harusnya dia masuk Liverpool. Menggantikan Arnold. Nah, gitu. Sorry karena gua Liverpool garis keras. Ya harusnya itu Kevin Dix, Verdong. Agak sayang ketika Verdong itu kalau nanti, tapi gue nggak tahu ya keputusan Kluivert ya. Agak sayang kalau dia cuma dipasang di CB kiri gitu, seperti pertandingan sebelumnya. Karena potensi Verdong itu untuk attacking bagus banget. Beda banget dengan, ya kalau kita kan, kalau di kirinya kan cuma ada Sean Patenama kan belakangan dia agak menurun aja. Klubnya kan juga tidak terlalu banyak main. Justru Arhan lebih oke, tapi Arhan gue nggak tahu ketika berada di level kayak gini dia akan se-strong itu. Mungkin dia akan jadi plan B, plan C-nya nanti ketika J ini. Nah, tengah jelas. Siapa aja tuh? Jelas aja lah. Pemain kesukaan kita semua Tom Haye. Uncle Tom, ya kan? Terus Uncle Tom terus. Gua sebenarnya lebih suka di sini tuh nanti ya. Bayang gue ya. No. Dia kan dugaan gua Paolo Pesci sih. Paolo Pesci. Ya, Paolo Pesci dia umurnya oke dan dia oke lah di level itu. Cuman gua nggak tahu nih nanti nih apakah gender juga di sini, tapi kira-kira 2 hal itu ya. Tapi menurutku ya, dugaanku dia akan pakai Paolo Pesci gitu. Meskipun opsinya tetap Hafner karena kan Hafner lagi Ivar Jenner karena Jenner itu sama Haye kan udah enak banget lah. Terbukti di pertandingan terakhir gitu. Baru deh. Di sini seharusnya ada Bapak Orat Mangun nih. Oh, Ragnar. Ragnar Bapak Orat Mangun harusnya nih, tapi kan dia kan nggak bisa main gitu. Dugaan gue sih siapa? Dean James itu oke lah. Oke di James di sini gitu. Lu pernah lihat dia main nggak sih? Dean James? Gua literally untuk 90 menit gua belum pernah. Gua cuma lihat beberapa cuplikan, berita. Menurut gua dia oke di level itu. Statistiknya juga cukup oke. Baru setelah itu Marceng gitu ya. Marceng di kanan, baru setelah itu di depannya. Nah, di depannya ini. Dugaan gua sih ini akan bukan Ole dulu sih, Struijk. Dugaan gua nih ya. Tapi tergantung karena Struijk kan juga belakangan di Brisbane Roar dia kan tidak terlalu moncer gitu ya. Bisa jadi 2 hal itu, tapi menurut gua sih Septian itu pemain Dewa United lagi gacor. Enggak sih bukan gua itu siapa lu berarti dong penyerangnya? Iya antara Struijk atau Ole Romani. Tapi dugaan gue nih ya dia akan pakai Hafner dulu. Dugaan gue nih. Karena kalau gue kan sebagai ini kan timnya udah jadi nih sebenarnya kan, gitu ya. Yeah. Di bawahnya ST udah jadi. Gue akan sangat riskan kalau memilih pemain yang kira-kira secara komunikasi itu belum ketemu, apalagi semuanya kan abroad semua kan, gitu ya. Itu akan sebagai anak yang pernah main di bola gitu ya, meskipun level ceketer gitu ya, level SSB gitu. Gue kalau sebagai pelatih gue akan mikirin itu, karena ini pertandingan awal dan itu sangat krusial. Ini kan titik jurang nih, pilihannya apakah gua atau merombak. Nah, kalau merombak itu terlalu berisiko karena punya waktu kurang dari seminggu loh ini gitu untuk bisa ini. Meskipun selebihnya adalah mereka pasti komunikasi, mereka pasti ngobrol, apalagi sesama Dutchland sama Belanda ini pasti ngobrol. Tapi menurut gua itu akan jadi titik yang gua mending ini dulu, entah nanti di bulan Juni gua nggak tahu ya.
mungkin dia akan mengubah pola itu gitu. Tapi menurut gue 3-4-3 itu kan skema dan mungkin akan jadi 3-2-5 ketika dia menyerang gitu. Karena nah ini juga ya. Kita itu kalau lu cek media-media kita itu sangat tidak apa ya. Info tentang Australia dikit kalau lu cek. Info tentang Australia. Info yang di Australia cuma mainnya banyak cedera. Ya. Emang lu merasa Australia tidak ngapa-ngapain? Enggak lah, mereka memata-matain kita, coy. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Gue takutnya, kenapa gue tadi bilang itu ada satu kunci soal ekspektasi. Takutnya kita merasa, ini kan kayak kejadian kita Cina lah. Kita kayaknya akan calculated win sama Cina. Ya kan gitu. Faktanya kan enggak. Kalah. Gue takutnya ini, kita seolah-olah orang ini semua kita dapat kalkulasi gede-gede gitu ya. Main bagus-bagus. Emil Audero ex Juventus, coy. Ex Juventus gitu ya. Gue takutnya ini kita berharap sebagai supporter nih ya, timnas spesifik, kita akan menang ke Australia. Lu jangan lupa, ini tuh tim langganan Piala Dunia. Betul. Itu jangan lupa. Tapi kan komposisi timnas Australia sekarang beda banget sama zamannya ada Viduka, Mark Schwarzer, Harry Kewell, ya. Iya. On Mark paper. Luciano, gitu. Iya. Mark Luciano. Mark Luciano itu iya. pemain Schwarzer gitu. Schwarzer. Tapi itu kan on paper. On paper emang kita di atas kertas nih. Kita emang secara sepertinya lebih moncer, sepertinya. Iya. Ya sama kayak kemarin hitungan sama Cina. Sepertinya kita kan calculated win. Faktanya gue takutnya itu, makanya kita harus fair bilang bahwa seri aja itu udah bagus banget. Menang kita euforia gitu. Kalah ya udah kita harus fair mengatakan ini ada mismanagement. Iya. Gitu. Titiknya di sana. Nggak bisa lu nyalahin Patrick Clifford and the gang gitu. Nggak bisa, itu nggak fair itu kepada lu latihan aja cuma berapa hari, uji coba aja enggak, gimana lu bisa menilai gitu. Jadi kita harus ngasih kesempatan ke Patrick Clifford dan tim. Gua sih di titik gimana ya? Kalau mau optimis ya kita nggak punya jalan lain selain optimis. Iya benar. Ya kan kalau kita bilang pesimis ya kita kayak gimana gitu maksud gua. Itu fair sebagai supporter. Gitu. Dan lu melihat sekarang komposisi pemain timnas Indonesia ini kan mayoritas ya. Itu kan pemain diaspora. Ya naturalisasi lah. Menurut lu sah nggak sih? Bukan, kalau sah emang nggak melanggar FIFA. Menurut lu bagus nggak sih buat kedepannya, buat jangka panjang timnas ke depan gitu loh? Mengingat ini kan ibaratnya sekarang memakai jalur jangka pendek gitu loh untuk mengembangkan prestasi. Sedangkan kita butuh jangka panjang gitu. Apalagi melihat PSSI sampai detik ini nih belum ada namanya blueprint. Beda kayak Jepang, Iran, Korsel, Arab Saudi kan punya blueprint jelas lah dan dipampang di website mereka. Di PSSI kan kita nggak bisa baca dan mereka selalu bilang pengurusnya ada kok blueprint. Kalau kamu minta kami kasih. Faktanya mana? Kalau mau ini buka aja ya kan. Menurut lo gimana? Melihat sekarang komposisi pemain timnas, pemain diaspora dan naturalisasi ini. Gue tuh sempat euforia dan senang banget ketika dengar dulu ada Philanesia. Philanesia. Masih inget gitu. Itu di situ terus mendatangkan. Jadi secara konsep itu Philanesia kan kira-kira mau bilang ini tuh sesuai dengan tipikal pemain kita gitu ya. Gaya bermain kita dengan diukur banyak hal lah, mulai dari soal mulai soal strategi, udah analisis tuh gitu ya. Tapi itu bubar semua cuy. Setelah ganti kepengurusan gitu ya, mulai dari Iwan Bule sampai sekarang Erick Thohir. Nah, gue merasa ini tuh jalan, gue mengamini kata dari wartawan senior gitu ya, namanya Anton Sanjoyo gitu. Oh, kebetulan gue juga kenal sih. Iya. Mas Jo itu salah satu orang menurut gue logis gitu melihat. Logis. Kita bisa sangat berbangga, ya, sangat berbangga. Gue nggak bilang ini, gue nggak bangga. Gue sangat bangga dengan teman diaspora karena dia memilih itu hal yang sangat berat gitu. Tapi kita akan sangat berbangga ketika teman-teman yang lahir di diaspora ini juga kira-kira lahir dari pembinaan sepak bola kita. Yes. Ini kan enggak, coy. Benar. Dan gue sangat yakin kalau sepak bola kita bener, ya, kompetisi bener, dimulai dari level bawah itu bener gitu ya. Asprof juga tidak dimiliki oleh para politisi aja gitu. Gue sangat yakin Marseng seperti Marseng itu akan banyak. Marseng itu lahir dari Persebaya loh, coy. Kalau Persebaya memang harus diakuin sih. Iya. Pembibitannya jalan dia. Ridho dari mana? Persebaya. Benar. Gitu. Itu kan apa? Dia mikirin dari itu.
kayak gini, kenapa nggak diadopsi? Di level inilah basket gitu ya. Surabaya kan juga hal yang sama. Iya. Iya. Gitu maksud gue. Ini yang gue nggak tahu apa yang dalam benaknya para pengurus PSSI sekarang, terutama Pak Erick Thohir ya. Ini aja karena gue jujur ya, gue kecewa sama Pak Erick Thohir gitu ya. Urusannya bukan urusan selain soal pembinaan gitu ya, urusan kanjuruhan. Kayak Kanjuruhan juga belum selesai sampai Iya. sekarang kan. Apalagi waktu dia mau mencalonkan ketua umum PSSI kan menggunakan kampanye tanda petik ya, tragedi Kanjuruhan gitu. Iya. Tapi faktanya sampai sekarang nggak ada tuh. Iya, selalu apa namanya? Terus masih ada banyak kerusuhan gitu ya di Liga 2, di Liga 2, termasuk di Liga klubku misalnya. Liga Dia mulai jadi Liga 2, tiga. Liga 3 itu masih banyak kerusuhan kemarin di Magelang. Gitu masih kayak gitu. Jadi apa? Itu artinya ya emang gue takutnya nih tragedi Kanjuruhan itu cuma dijadikan slogan aja gitu. Bener. Slogan untuk lo naikin pamor, lo naikin citra gitu. Itu menurut gue kan jadi sepak bola kita, gue takutnya nggak kemana. Gue takutnya nih timnas ini ya, gitu ya. Itu hanya sebagai ini aja gitu, sebagai kayak pemanis dari hal-hal pahit yang mungkin akan kita tinggalin. Padahal kan enggak. Lu harus kalau lu seperti halnya lu naik motor lah, gitu ya. Lu harus lihat spion dua coy. Tapi gue melihat kasus tragedi Kanjuruhan itu ya 135 itu pesimis karena apa? Waktu pertama Presiden Jokowi waktu itu aja sambil ketawa, cengengesan. Iya. Padahal itu 135 nyawa. Cuy, ya kan? Satu nyawa aja itu harusnya lebih penting dari seluruh sepak bola Indonesia. Betul, maksudnya nggak ada yang lebih penting ketimbang apa ya, hilangnya nyawa di sepak bola itu menurutku udah sangat luar biasa jahatnya gitu loh. Udah sangat tragedi kemanusiaan, apalagi melihat pidato Presiden Jokowi waktu itu, kok gini amat ya? Presiden kok kayak ngetawain apa yang lucu gitu loh. 135 orang loh. Iya. Bukan main-main itu loh. Nggak main-main itu. Satu aja kita udah berduka, apalagi 135 dan dengan gampangnya Polda Jawa Timur bilang itu salah angin. Itu gimana? Iya. Yang nembak kan jelas gitu. Lo bayangin gini lah, ini kalau kita lihat, bayangin ini, ada pemain gitu ya di timnas gitu, ketika atau mungkin gini deh, saat kan masuk ke lapangan gitu ya, gue membayangin imajinasi gue nih ya terkait Kanjuruhan, masuk ke lapangan menyanyikan lagu Indonesia Raya, gitu, semuanya pakai kaos Kanjuruhan. Iya. Kalau berani kayak gitu, ET ini ya sebagai spesifik ini, gue akan bilang gitu, Pak Erick Thohir bisa menginstruksikan memakai kaos yang mengenang Kanjuruhan, seluruh dunia akan lihat. Seluruh dunia akan mengenang. Lu bayangin gitu. Tapi emang menurut lu akan dilakukan? Karena bagi Erick Thohir ya, kalau menurut gua ya, sekarang dia lebih penting terkait pemain-pemain abroad sih. Abroad itu yang buat dinaturalisasi dan diaspora itu kan. Apalagi kemarin terkait 3 pemain itu kan yang mau diambil dipercepat, ditambah statement Ahmad Dhani itu kan. Ya, yang itu perlu ini, wah, gue bilang ngaco banget ini. Memang pikiran emang nggak bisa diadilin, tapi kan setiap hak orang bebas berpendapat kan. Ya sama kayak kita bebas untuk mengkritik mereka kan. Iya, gitu. Tapi kan kita mengkritik pun juga berdasarkan based on data dan realita yang ada, tapi nggak asal jeplak gitu loh. Yang sampai diomongin sama Ahmad Dhani ke depan Erick Thohir dan Taufik Hidayat kan waktu itu. Gue bilang, buset. Ya gue sih nggak mempermasalahkan naturalisasi, tapi bagaimana Erick Thohir itu punya jangka pendek, menengah dan panjang. Dan itu ada blueprint yang jelas. Dan gitu. Ada blueprint dan itu pun juga mestinya ya pembinaan usia dini, liga wanita sama perbaikan liga itu juga harusnya diperhatikan benar gitu loh. Jangan cuma mengadakan VAR terus udah selesai, nggak gitu. VAR itu, lo lihat liga Inggris deh. Ya, kalau Liga Inggris oke lah. Enggak, maksud gue VAR gitu ya. Jadi ini VAR itu menurut gue bukan solusi untuk sepak bola Indonesia. Benar, sebenarnya benar. Bukan solusi. Itu adalah bagian dari sekian solusi. Tapi yang paling utama adalah menurut gue pembinaan. Perbaikan liga, belum lagi perbaikan kualitas wasit. Itu. Lo di Liga Inggris aja masih banyak kejadian pakai VAR terus wasitnya ngehe gitu kan, banyak ya contoh kayak dulu musim lalu lah, Liverpool musim lalu si Jeremy Doku nendang iya pemain Liverpool itu kan nggak pelanggaran, udah jelas itu.
Ya gitu-gitu loh maksud gua. Jadi dan kita memilih hal itu. Gua paham sih cara berpikir. Oh, udah kita pakai teknologi aja. Tapi kan ada lebih krusial. Asprof menurut gua. Asprof dipegang politisi itu kan juga masih bermasalah gitu. Dan itu menjadi titik yang menurut gua sepak bola Indonesia itu harus bergerak bukan hanya sekedar timnas, bukan hanya sekedar timnas. Karena timnas itu kan ujung ya. Menurut sebenarnya kalau mau fair-fairan di dunia manapun, nah, Jepang itu timnasnya ujung. Ya kan? Itu ujung jari pembinaan. Lu kayak Kaoru Mitoma deh. Dia dari kampus, coy. Ya jangan jauh-jauh deh. Kayak kemarin Asian Games lah. Jepang nurunin sepak bola. Itu ke level universitas semua, Pak. Lah iya, makanya. Itu pun masuk final. Lah Ya. iya. Gimana kalau mainin kayak timnas Indonesia yang bagus-bagus, udah pasti langganan juara kan? Dia Iya. nurunin ya kalau SEA Games Asian Games atau Olimpiade, pasti pemain universitas tambahan pemain J-League-nya paling berapa sih? Iya. Ya nggak? Jadi gue tuh nggak memersangkan diaspora. Justru pemain Indonesia main di luar negeri seneng banget. Harus keluar semua menurut gue. Tapi pembinaan di lokalnya dulu, di ini dulu gitu ya. 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Ya, biar nggak dilakukan oleh swasta-swasta. Selama ini kan swasta-swasta. Ya terkait lo bilang pembinaan usia muda ya. Ini pun juga mulai dari lama ya kan, usia muda. Pencurian umur, belum lagi orang tua pengennya anaknya juara, padahal namanya usia dini, yang penting main yang benar dulu nih. Betul. Maunya juara, nanti neken pelatih, suap pelatih, tolong ini dong main titipan. Ya itu, makanya nggak usah heran, kok ini pemain jelek tapi bisa masuk timnas. Wah jangan-jangan titipan nih, kan bisa aja. Iya. Makanya gue yang senang dari STI, gue Vermeeran itu, dia berani memotong generasinya itu loh. Itu yang gue agak ragu tuh, Kluivert bisa berani di level itu gitu ya. Karena itu karena dia tahu resikonya, dia tahu ngambil keputusan itu. Ya meskipun di tengah-tengah pasti ada banyak pro kontra, dia tahu bahwa dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Kluivert harusnya memakai pola yang sama gitu menurutku untuk dia berani untuk bilang tidak mungkin kalau PSSI mau intervensi. Yang itu yang jujur aja ya sebagai supporter timnas gitu ya. Itu kan yang kami takutkan. Karena kan di eranya STY gitu ya. Kayaknya kan PSSI kan agak sulit ngatur STY kan dengan kekeras kepalaan ya. Tapi kan the end of the story gitu ya. The end of the story dari STY bahwa dia berhasil tapi dia di tengah jalan dia di-cut. Dan itu sah. Menurut gua ya PSSI berhak juga itu gitu ya. Seperti halnya kita supporter timnas. Tapi kalau menurut gua kalau kembali lagi flashback mengenai STY diberhentikan ya menurut gua secara adab nggak benar. Karena bener, secara etis gitu. Ya maksudnya gimana ya? Udah diperpanjang Oktober, tiba-tiba diberhentiin akhir Desember. Kan gimana? Udah ya kalau STY sih diberhentikan secara tengah jalan oke, nggak masalah. Dia dapat kompensasi minimal 60M, itu pun PSSI masih nego terhadap STY kompensasinya bayar berapa ya kan? Kalau STY mah santai-santai aja, tapi kan bagi kita yang kita ngikutin perjalanan STY, gue cuman mengkritik waktu itu ya STY, cuman lu belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, lu udah 5 tahun, maksudnya lu memasuki tahun kedua minimal lu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sama itu, ya udah masalah kok dia ada translatornya ya maksud gue ya penting, tapi ya beda antara diksi intonasinya pelatih sama translator kan beda soalnya ya kan itu loh maksud gue. Nah kembali lagi ke pelatih Kluivert, dia waktu nanganin timnas Curacao nih ya. Nggak bagus-bagus banget kok. Iya, ya makanya kan? disebut. Dia kalau pemain bagus lah. Gue akuin lah kalau pemain. Iya. No debat kalau dia pemain udah. Tapi kan sebagai pemain, sebagai pelatih kan dua hal. Banyak banget lah pelatih yang gagal. Iya, banyak. Banyak banget lah itu. Cuman gue menduga nih ya mungkin Patrick Kluivert itu memang sebagai etalase aja sih. Gue malah kalau gue mikirnya tadinya ya kalau misalnya etalase timnas gitu ya. Kalau otaknya kan di Alex ya di Pastor dan iya, gitu. makanya pas gue pikir Sintayong diganti, wah bakal diganti Giovanni Van Bronckhorst atau Erik ten Hag, itu masih oke lah. Karena mereka membawa gelar domestik liga lah. Setidaknya Erik ten Hag lah. Erik ten Hag lepas dari urusan MU ya. Jangan masa gitu. Kalau Van Bronckhorst kan bawa Feyenoord, Rotterdam kan juara kan. Dan ada darah Indonesianya kalau ada darah Indonesianya. Nah, masalahnya kok tiba-tiba Patrick Kluivert lah melihat dia ngelatih Adana Demirspor aja nggak bagus-bagus juga kok. Betul. Ya kan maksud gue ya pertimbangan apa gitu kan, apalagi besok melawan Australia nih. Gue sepakat dengan lu,
memanage ekspektasi. Imbang aja udah bagus, Pak. Imbang udah bagus. Udah. Kalau kalah pun ya kita nggak usah kecewa-kecewa banget lah. Jangan serta-merta, gue paham ya, pasti akan menyalahkan Kluivert itu pasti. Tapi menurut gue biar kita fair gitu ke Kluivert. Iya. Fair ke Kluivert bahwa dia itu butuh waktu, dia juga mengambil resiko yang sangat ini sebagai seorang manusia ya. Ini resiko banget loh, coy. Ya jangan sampai nanti misalnya Indonesia gagal ke Piala Dunia gitu, terus tiba-tiba Kluivert diganti. Jangan gitu. Sama aja. Kalau Galpi aja yang disalahin Kluivert itu salah. Salah maksud gua. Disalahin aja lah ya manajemennya, the whole system yang dibangun oleh Pak Erick Thohir. Iya, maksud gua. Ya kan? Tolonglah ini bagi yang kalian yang wah Erick Thohir jadi ketua umum PSSI seumur hidup. Nggak gitu. Cara bacanya tuh harus ada pembatasan. Harus ada pembatasan. Apapun itu harus ada pembatasan. Presiden aja mentok harus 2 kali, nggak boleh. Iya, kalau PSSI ya sama lah harusnya lah. Kalau nggak makin lama jadi abuse of power. Betul. Lu merasa otoriter. Ya. Jangan merasa bahwa semua hal yang dilakukan Pak Erick Thohir misalnya di level sepak bola itu benar. Dan netizen kan selalu bilang, wah gua memang banyak nggak sepakat dengan Bung Toel, Coach Justin betul. Banyak nggak sepakat. Tapi masalahnya gini loh buat netizen, masalah menyamakan naturalisasi diaspora Indonesia dengan Prancis itu justru berbeda jauh. Kalau Prancis dia lahir di situ, main liga di situ, walaupun ada keturunan keturunan Afrika segala macam, ya kayak Zidane dia keturunan Aljazair, tapi kan dia lahir di Prancis, besar di Liga Prancis, jadi jelas kalau mau itu. Kalau ini kan nggak pernah main di sini, tiba-tiba karena punya keturunan dari nenek atau kakeknya, ya kan? Kalau mereka kan kalau Prancis kan jelas, liganya jelas, dia ada keturunan, tapi setidaknya jelas gitu loh. Iya, yang paling mendekati kita sebenarnya kan Maroko ya. Maroko paling mendekati, tapi kita itu lupa titik yang membedakan kita dengan Maroko itu membina sepak bolanya. Membina, makanya bagus-bagus. Ashraf Hakimi misalnya nggak pernah main di Maroko, tapi dia tahu bahwa dia tuh warga negara Maroko sejak awal, bukan kok kayak sepertinya main kita jelo itu ditawarin, lo mau ini nggak impiannya Piala Dunia. Karena lo kalau baca statement-statement para yang udah diaspora itu kan rata-rata pengen main Piala Dunia. Ya itu udah pilihan mana ya? Itu sudah mimpi seluruh pesepak bola di dunia lah pengen main di Piala Dunia. Tapi menurut gua PSSI itu harus lebih asik gitu loh membawa itu biar gua nggak tahu nih komunikasi publiknya biar lebih enak. Karena gua takutnya nih ini ya udah kalau misalnya naudzubillah seburu-burunya Indonesia gagal, mereka kan pergi lagi deh. Apalagi ada isu ya, namanya juga isu ya. Isu bahwa mereka itu dibayar. Dan gua nggak peduli itu sebenarnya sebagai timnas. Yang kita peduli adalah timnas main bagus, timnas main oke, dan yang lebih krusial dari semua hal itu adalah pembinaan oke. Nggak, ujungnya kita tahu nih, gitu. Ujungnya kita tahu sepak bola yang bagus lahir dari kompetisi yang bagus. Ya, sepak bola timnas yang oke lahir dari pembinaan yang juga oke. Gitu. Itu sih titik yang menurut gua dan sekali lagi kita nggak fair kalau kita hasilnya buruk di Australia kita nyalain itu. Kalau nanti lawan Bahrain nih beda lagi. Menurut gua kita mau nggak mau harus menang. Bahrain yakin menang ya. Justru gua mau menanyakan itu tadinya kan ketika kita udah ngebahas masalah Australia ini. Nah, gua mau ngebahas yang Bahrain ini. Nah, menurut lo peluang kemungkinan besar menang lebih besar? Gua malah yakin itu di Bahrain menang. Gua lawan Bahrain ya. Di GBK ya nanti. Di GBK. Tanggal 25 ya. Ya, gue agak optimis itu karena lihat permainan terakhir lah lawan Bahrain ya kita seri tapi rasa kalah. Iya kayak dirugikan wasit lah ya. Sebel banget gue itu. Iya itu sebel banget gitu. Itu kayak nyebelin banget lah. Nah itu gue agak yakin itu bisa menang dengan atmosfer GBK gitu ya. Apalagi timnas away-nya Bahrain nggak mengambil kesempatan datang nih 3.000 tiket masih lowong gitu loh. Ya meskipun 3.000 lipat dengan satu suara GBK ya udah pasti hilang. Ya udah pasti, apalagi mana bisa pulang kan. Iya. Mendukung Bahrain. Ya, tapi titik gua rada yakin itu karena hitungan lagi on paper ya. Kita harusnya menang. Karena kalau itu kita lewat, berat itu nanti. Benar. For your info aja nih, kalau kita menang lawan Australia, peringkat kita jadi 119. Betul. Tapi kalau imbang jadi 122 atau 123. 123 ya benar. Ya, gitu. Ya, tapi kalau peringkat FIFA sih menurut gua nggak terlalu krusial sih gitu. Itu penting karena dulu kan kalau patokannya peringkat FIFA. Menurut gua enggak sih. Patokannya adalah permainan lu dapat apa gitu ya. Makanya gua kemarin agak sedih itu ketika kita AFF itu kita nggak diseriusin itu gua agak sedih sih.
ya udah seriusin aja, tapi level timnasnya aja yang dibedain. Ya Nggak- itu kan sebagai tamengnya STY dipecat. Waduh, Ini bahaya sekali nih, ya. menurut pencinta sepak bola Indonesia ya. Iya, Tapi iya. ya gue nggak tahu karena gue selama yang gue informasi masih simpang siur, gue nggak mau ini ya, nggak mau gue seriusin. Apalagi gue juga AFF juga nggak nonton sama sekali. Akhirnya lu nggak nonton Nggak ya? nonton karena gue melihat komposisi timnya ya Nggak serius gitu ya? kayak nggak serius. Apalagi nih editor kami nih Pak Budi ini nih yang mesin ini nonton nih pasti kalah nih lawan ini ya Pak ngapain ditonton orang komposisi timnya nggak bagus. Iya. Itu gue kecewa banget sih, karena ya boleh sih menggunakan, tapi ya itu lagi-lagi. Maksud gua nggak usah pakai pemain timnas yang abroad itu nggak masalah. Yang penting yang kan masih banyak pemain lokal di ya, di bukan Liga umur gitu ya. Liga 1 misalnya kayak misalnya contoh Beckham Putra atau lagi Ricky Kambuaya, Hamada Sananta atau siapa. Pasang aja lagi atau Asnawi dipanggil apa Iya, lokal gitu ya. ya kan lokal gitu. Itu Maksud gua kenapa nggak dibawa gitu loh waktu AFF. Iya, itu udah Ada itu kesempatan emas buat juara kan. Iya, itu makanya gue bilang ini kita harus manage ekspektasi, karena lagi-lagi manajemennya agak gegabah menurut gue ngambil keputusan. Jadi kita sebagai supporter ya wes gitu. Kita happy ketika timnas menang. Jelas, kita euforia gitu ya. Tapi ketika seri ataupun kalah, kita harus menjaga hati kita sih, biar gak, oh ya udah deh, oh berarti besok nih gue harus mendukung timnas dengan segala, dan tidak hanya mendukung tapi harus mengkritik keras juga kalau ada, karena sepak bola tanpa supporter nggak ada gunanya buat apa ya. Dan ini juga sebenarnya khusus kalau gue buat pesan kayak Hector ya, mestinya Anda itu pilih salah satu menteri BUMN atau ketua umum PSSI, karena melihat gue nyebrang ya, melihat sekarang BUMN begini nih goyang gitu kan, belum lagi kasus korupsi besar-besaran, mestinya dia malu. Ya udah fokus aja ke PSSI, biar nggak cuman ngandelin yang cuman apa ya gimmick-gimmick berita atau buat naikin popularitas dia menuju 2029. Konon katanya kalau Indonesia masuk dia bisa nyapres, kan mau nggak mau pasti udah pasti hampir kepilih nanti kan kalau Indonesia kalau Piala Dunia. Ya sekarang kan ratusan juta pasang mata masyarakat Indonesia kan demen bola kan. Apalagi, wah Indonesia bukan siapa, bukan pemain tapi yang disanjung. Coba di negara-negara lain, negara-negara yang bagus, mana ada ketua umum PSSI nonjol, ketua umum federasinya nonjol, kayak FIGC Italia, ada nggak? Waktu Italia juara Euro, ada nggak presiden FIGC? Nggak ada ketuanya. Ya kan, belum lagi. Lo lihat postingan terakhir. Lo lihat postingan terakhir, lo lihat Instagram atau Twitternya timnas Indonesia itu, fotonya tuh bukan foto main timnas coy, tapi Erick Thohir sama Kluivert, Erick Thohir sama pemain itu pemainnya juga pemain cuman dipilih-pilih kan. Belum lagi yang kemarin yang kasus Indonesia kalah di AFF itu, yang kalah nggak di post, maunya posting yang pas ada golnya. Ini gue bilang nih admin dibayar gini amat, gue bilang. Ya jelas sih titiknya sih, tolong Pak Erick Thohir gak usah masuk ke ruang ganti. Iya. Itu krusial ya. Iya. Karena itu biarkan jadi ruang sakral para pemain dan pelatih. Cuman gimmick gitu ya. Jangan tahu sih Pak bahwa itu penting untuk membakar semangat, tapi ada tempatnya, itu bukan di ruang ganti. Bener. Mana ada sih Pak orang-orang dari inilah Inggris lah yang paling kita lihat, karena dia FA, ketua FA gitu ya. Ketua umum FA lah. Ngasih semangat membara-bara Gak ada Pak. Itu mohon maaf Pak Erick Thohir, ada banyak cara untuk bisa memberi semangat, tapi jangan di ruang ganti. Itu negara-negara yang sakral. Negara-negara yang langganan juara Piala Dunia aja nggak ada tuh ketua umum federasinya ke lapangan ngangkat ini, nggak ada. Duduk aja di VIP aja udah kan. Nggak ada tuh yang sambil kayak pencitraan banget gitu loh. Pencitraan boleh, tapi jangan terlalu lebay lah. Yang berlebihan tuh nggak baik, Pak. Gitu sih. Dan pesan gue ini juga Pak Erick Thohir, tolong lah ini kasus Kanjuruhan juga dituntaskan. Bagaimanapun nih keluarga korban juga masih menuntut keadilan. Meskipun Stadion Kanjuruhan udah direnovasi, udah jadi, tetap aja nggak akan menghilang bekas ratusan 135 nyawa manusia hilang di lapangan bola gitu loh. Dan apalagi Polda Jatim juga mestinya lebih serius, apalagi citra Polri ini kan lebih negatif ya sekarang kan di mata masyarakat gitu loh. Ya pokoknya Pak Erick kalau pengen
namanya harum, udah bersihkan soal tragedi Kanjuruhan. Itu beresin, diorangkan semua korban-korbannya gitu ya. Iya. Semuanya, dan tuntut seadil-adilnya mereka yang bertanggung jawab gitu ya. Penjarain semua kalau berat. Itu kalau itu, Pak, saya sekarang dukung Bapak jadi siapapun. Gitu, Pak. Bisa jadi penolong malaikat bagi sepak bola Indonesia. Udah. Ya, oke. Ya, Asalkan tragedi Kanjuruhan bisa ini. Tapi pertanyaannya emang berani? Nah, itu gua nggak tahu. Angkat tangan. Terlepas kita perbincangan kami antara Bro Dedik ini tentang Australia dan Bahrain, kita juga mengkritisi ketua umum PSSI juga biar nggak semua masyarakat Indonesia nih tahu positifnya aja, tapi kita hal yang negatifnya itu harus tahu juga, karena kalau enggak akan menjadi beban sejarah sepak bola Indonesia. Begitu Bro Dedi. Thank you Bro sudah mau datang ke acara kita. Pokoknya kita tetap dukung timnas, apapun hasilnya, mau kalah, mau imbang, mau menang. Dan jangan lupa nanti sore Australia versus Indonesia jam 16.00 WIB, dan tanggal 25 Maret Indonesia versus Bahrain di GBK. Jangan lupa saksikan terus pertandingan timnas Indonesia. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.